Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Kaisar Agung Beizu berbalik di udara dan memandang Tan Yun di langit Hongmeng dengan jijik. Apakah Anda pikir menyiapkan formasi pemecah pedang adalah lawan Kaisar ini? Apakah Anda pikir Anda dapat memberi waktu pada Xiao Zixi untuk melarikan diri? Tan Yun, Kaisar ini memberitahumu, kamu salah, Kaisar ini membunuhmu, semudah meremas semut. Tanpa menunggu Kaisar Agung Beizu, Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, dan masih penuh semangat juang berkata, "Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung, kamu bajingan tua, dari mana kamu datang dari begitu banyak omong kosong," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menggunakan seni pedang pemotongan Hongmeng, dan tiba-tiba, auranya melonjak liar ke kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Bas! Ketika kekosongan terombang-ambing, gelombang kekuatan Tao 5 elemen yang mempesona meresap keluar dari tubuh Tan Yun, menelan seluruh kekosongan formasi pedang. Swiss. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan ketika itu melintas dengan cepat di langit Hongmeng, dia memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba menunjuk ke langit, wilayah pedang 5 elemen, bunuh, ucap Tan Yun. Di Hongmeng Void in the Sword Array, cahaya pedang dari kekuatan 5 elemen Dao Suci yang panjangnya 10.000 kaki dengan kekosongan yang runtuh, menyatu menjadi semburan tenda pedang yang tebalnya 1.000.000 kaki dan puluhan ribuan kaki panjangnya, menuju Kaisar Agung Beizu. Merasakan aura kuat yang memancar dari semburan cahaya pedang, Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening. Kaisar ini meremehkanmu, tetapi kamu masih terlalu lemah di depan Kaisar ini. Tubuh Dao ilahi kuno, ucap Kaisar Agung Beizu. Tiba-tiba, Kaisar Agung Beizu ukuran tubuh telah meroket hingga 600.000 kaki, dan pedang leluhur tertinggi Tao di tangan kanan telah mencapai 500.000 kaki yang menakutkan. Tubuh hegemoni Hongmeng Tan Yun juga dikenal sebagai tubuh hegemoni abadi, adalah yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh utama di alam leluhur tertinggi, sedangkan tubuh Dao ilahi kuno menempati urutan kedua. Dari peringkat, kita dapat melihat kekuatan Taoisme ilahi kuno, terutama ranah Kaisar Agung Beizu sendiri adalah ranah leluhur Tao tertinggi ketiga, yang jauh lebih tinggi dari Tan Yun. Oleh karena itu, bahkan jika Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, kekuatan fisiknya juga lebih rendah dari Kaisar Agung Beizu. Hancurkan untuk Kaisar ini, ucap Kaisar Agung. Tubuh Kaisar Agung Beizu yang seperti gunung, bukannya mundur, tapi melangkah maju, mengambil langkah ke udara, dan tiba-tiba menebas ke arah semburan cahaya pedang yang mendekat dengan pisau di tangan kanannya. Boom gemuruh. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, Kaisar Agung Beizu melepaskan sinar pedang kuno 2 juta kaki dengan kekuatan leluhur Tao tertinggi, dengan keras menghancurkan kekosongan. Boom bang bang, itu menghancurkan segalanya seperti bambu yang patah. Kemudian, kecepatan napas Daomang tiba-tiba menurun, dan dihindari oleh langkah ilahi Hongmeng Tan Yun. Setelah Tan Yun berhenti di udara, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa pukulan biasa dari Kaisar Agung Beizu akan menghancurkan kekuatan supernatural keempat dari seni pedang pembantaian Hongmengnya. Aku tidak bisa menyentuhnya secara langsung, aku harus menguras kekuatannya terlebih dahulu, lalu melukainya secara tiba-tiba, dan kemudian. Tiba-tiba Tan Yun memikirkan sesuatu, tatapan cemberut melintas di matanya, dan dia kembali ke normal. Wow, saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, di Hongmeng Void, hanya ada 36.000 balok pedang yang tingginya hanya 100 kaki dan berisi kekuatan 7 orang suci Tao. Bunuh! Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, dan segera, 36.000 sinar pedang meledak dengan aura yang menakutkan, seperti jaring langit dan bumi, menyelimuti Kaisar Agung Beizu dengan kedap udara. Tak tertahankan, ucap Kaisar Agung Beizu mencibir dan mengambil formula ajaib dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan leluhur kuno dari Tao tertinggi mengalir keluar dari kolam spiritual, dan mengembun menjadi tirai cahaya pelindung tubuh dengan diameter 1.000.000 kaki di sekelilingnya, membungkusnya di dalamnya. Bang bang bang, dalam deru suara keras, ketika 36.000 cahaya pedang menebas dengan panik tirai tipis pelindung tubuh Kaisar Agung Beizu, mereka meledak satu demi satu.
Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mati, Kaisar Agung Beizu tersenyum mesum. Setelah kamu mati, Kaisar ini akan mencintai Xiao Zixi untukmu, hahaha. Sekarang kamu bisa mati, ucap Kaisar Agung Beizu. Setelah tertawa, Kaisar Agung Beizu tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tan Yun, kekuatan besar dari leluhur tertinggi kuno yang dicurahkan dari tubuhnya, dan dia menggunakan keahlian uniknya, yaitu seni pedang kuno. Dengan tubuh 600.000 kaki dan pedang ilahi 500.000 kaki di tangannya, dia menari serangkaian sikap pedang misterius dari Hong Meng Void dengan tergesa-gesa dan kemudian dengan tegas berkata, bentuk pertama dari seni pedang ilahi kuno. Bunuh, ucap Kaisar Agung Beizu menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya muncul di kekosongan Hong Meng di atas kepala Tan Yun, dan menebas ke arah Tan Yun. Boom, boom, dalam sekejap, sinar pedang dengan panjang puluhan ribu meter tiba-tiba menebas Tan Yun, begitu cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Pada saat yang sama, sebelum cahaya pedang tiba, hanya napas yang menakutkan dan mendominasi yang mencekik Tan Yun. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia, pisau kaisar ini sudah cukup untuk membunuh kekuatan besar dari alam leluhur tingkat kedua, ucap Kaisar Agung Beizu. Ketika tawa besar Kaisar Agung Beizu datang ke telinga Tan Yun menunjukkan tubuh hegemoni Hong Meng-nya, dan tubuhnya meningkat dengan liar, menjadi 560.000 kaki. Ini sudah keadaan di mana Tan Yun telah menggunakan tubuh hegemoni Hong Meng secara ekstrim. Pada saat berikutnya, roh suci Hong Meng Dao dibakar di kepala besar Tan Yun, dan kekuatannya melonjak 30%. Jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya dari 11 jenis orang bijak Tao digulung ke dalam pedang ilahi Hong Meng sepanjang 400.000 kaki. Pintu kosong tidak memiliki kehidupan. Hong Meng tidak memiliki bentuk, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, Tan Yun menggunakan kekuatan gaib kedua dan pertama dari seni pedang pembantaian Hong Meng hampir bersamaan. Segera, 24 gerbang raksasa dari 3 juta kaki muncul di langit di atas kepala Tan Yun, seperti 24 gunung, menutupi dirinya. Segera setelah itu, di dalam 24 gerbang raksasa seperti gunung, total 240 cahaya pedang meletus dari langit, berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang. 240 balok pedang setinggi langit menebas kekosongan, dengan celah ruang seperti parit, dan menebas ribuan balok pedang kaki. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu meter dan berisi 11 jenis kekuatan Tao meletus di kekosongan Hong Meng, diikuti oleh 240 pedang kosong tanpa pintu bersinar, naik ke langit. Bang bang bang, boom rumble, bang rumble. Dalam semburan suara keras yang menghancurkan bumi, kekuatan kaisar kuno dari cahaya pedang Kaisar Agung Beizu tak terbendung satu demi satu menghancurkan 40 sinar pedang, setelah napas turun tajam, itu menghancurkan 24 gerbang raksasa. Pada saat ini, pedang Tan Yun sepanjang 10 juta meter bersinar dengan kekuatan gaib Hong Meng yang tak terlihat menebas pedang sepanjang 10 juta meter dengan aura kekerasan. Tan Yun yang telah membakar jiwa suci Hong Meng, dengan restu 30% dari kekuatannya, sinar pedang 10.000 kaki, setelah menghancurkan sinar pedang, mengambil kekosongan yang runtuh dan menuju Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu yang terlambat menggunakan bentuk kedua dari seni pedang ilahi primordial untuk melawan, mati-matian menghindar dengan panik. Ah, telinga Kaisar ini, ucap Kaisar Agung Beizu menjerit marah, tapi itu adalah telinga kanan yang panjangnya ribuan kaki, dan dipotong oleh Tan Yun. Semut sialan, jika bukan karena kecerobohan Kaisar ini, bagaimana Anda bisa menyakiti Kaisar ini? Kali ini, Kaisar ini ingin Anda mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kaisar Agung Beizu sangat marah dan berteriak, seni pedang kuno bentuk kelima, penjara pedang primordial, ucap Kaisar Agung Beizu. Dalam duel sebelumnya dengan Tan Yun, Kaisar Agung Beizu telah mengkonsumsi 10% dari kekuatan leluhur di kolam roh, dan pada saat ini, Kaisar Agung Beizu telah mengkonsumsi 20% lainnya dari penjara pedang primordial. Oh, dalam sekejap, kekuatan leluhur kuno, dari Kaisar Agung Beizu, mengalir ke pedang suci di tangan kanannya. Kaisar Agung Beizu melewatkan gaya kedua, ketiga, dan keempat dari seni pedang primordial,
dan langsung menggunakan gaya kelima dari penjara pedang primordial, yang cukup untuk membuktikan bahwa Kaisar Agung Beizu benar-benar marah dan ingin menghancurkan Tan Yun. Kaisar Agung Beizu yang kehilangan telinga dan wajahnya meneteskan darah, bergerak sangat cepat dari kehampaan, dan sosoknya berubah menjadi 3 menjadi 9, dan akhirnya menjadi 81 sosok, tersebar dalam sekejap di sekitar Tan Yun. 81 Kaisar Agung Beizu menebas Tan Yun di tengah pada saat yang bersamaan. Segera, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Tapi melihat 81 balok pedang dengan panjang puluhan ribu meter, aura itu menghancurkan kehampaan, dan menebas ke arah Tan Yun, menjebaknya. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun hampir tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 40% dari kekuatan leluhur di kolam roh, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan supernatural keempat, ketiga dan kedua di formasi pedang ilahi. Pedang penghancur 5 elemen, pedang janji pembunuh angin guntur. Pedang penghancur hantu, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, pedang penghancur 5 elemen, pedang janji pembunuh angin guntur, dan pedang penghancur pantom muncul dari kehampaan di depan Tan Yun, dan menebas pada kaya pedang yang datang satu demi satu dibombardir bersama. Pada saat yang sama, Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng, dan di tangan kanannya memadatkan cambuk penghancur iblis sepanjang 3 juta kaki. Pecahkan untukku, ucap Tan Yun berbalik di udara, dan cambuk penekan iblis di tangan kanannya, seperti naga hitam, dengan nafas kematian, menebas lusinan balok pedang di depannya. Bang bang bang, dalam suara keras yang memekakkan telinga, seluruh kekosongan Hong Meng runtuh. Tan Yun secara bersamaan menggunakan 4 kekuatan supernatural dari susunan pedang pembantaian Hong Meng, dan setelah tabrakan dengan 81 balok pedang yang dilemparkan oleh benua utara besar, badai energi yang menakutkan, boom, arai pedang ilahi Hong Meng benar-benar hancur. Xiao Zixi yang telah melarikan diri ke kejauhan, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap dengan cemas ke langit yang telah berubah menjadi lubang raksasa di ruang gelap gulita, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk Putri Sen Subing di Menara Panjun. Ketika langit kembali normal, Tan Yun yang setinggi 560.000 kaki, ditutupi dengan luka pedang yang terlihat jauh di dalam tulang, dan darah mengalir keluar. Di sisi lain, Kaisar Agung Beizu raksasa 600.000 kaki tidak memiliki cedera lain kecuali kehilangan satu telinga dan terengah-engah. Kamu tidak mati, ucap Kaisar Agung Beizu memandang Tan Yun yang mengerikan, suara tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak membunuh Tan Yun setelah dia melakukan bentuk kelima dari teknik pedang kuno. Bajingan tua, hidupku sangat sulit, dan tentu saja aku tidak bisa mati, ucap Tan Yun. Mulut Tan Yun berdarah, masih membakar roh suci Taoisme Hong Meng. Oke, bagus sekali, kali ini Kaisar akan melihatmu mati, ucap Kaisar Agung Beizu menyeringai, menghabiskan 30% dari kekuatan leluhur di kolam roh, dan melakukan bentuk ke-8 dari seni pedang kuno, pedang mendominasi langit. Oh, embusan angin bersiul, dan Kaisar Agung Beizu raksasa 600.000 kaki memegang pedang di tangan kanannya, dan bilahnya mengarah ke langit. Kekuatan besar leluhur kuno mengalir ke pedang ilahi yang terangkat dari lengan kanan. Segera, sinar pedang dengan panjang puluhan ribu meter meletus dari pedang ilahi dan jatuh langsung ke langit, membentuk pusaran dengan diameter beberapa juta kaki di langit. Dalam jutaan abadi dalam radius, ada retakan padat di kehampaan, seolah-olah langit dalam jutaan abadi dalam radius runtuh kapan saja. Oh! Segera, aura menakutkan keluar dari langit dalam radius jutaan abadi dan menyelimuti Tan Yun. Ini kuat sekali, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun bergetar, dan dari nafas tirani, Tan Yun menilai bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis paling kuat dari seni tombak abadi, akan sulit untuk menolaknya. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah pedang Kaisar dan mendominasi langit, itu adalah keberuntunganmu, Kaisar Agung Beizu menyeringai. Sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu pergi untuk mati. Pisau mendominasi langit, bunuh, ucap Kaisar Agung Beizu. Saat pedang ilahi terangkat tinggi di tangan kanan Kaisar Agung Beizu tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom, tapi langit yang awalnya ditutupi dengan retakan di ratusan li runtuh,
dan ketika langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, satu demi satu cahaya pisau dengan panjang puluhan ribu meter, seperti meteorit dengan cantik, kecemerlangan yang mengerikan jatuh dari langit dan melahap jutaan makhluk abadi dalam radius. Langkah ilahi Hongmeng. Oh, Tan Yun melepaskan semua kekuatan leluhur di Lingqi, dan tubuhnya yang berlumuran darah 560.000 kaki, dari cahaya pedang yang turun dari langit, menuju Kaisar Agung Beizu yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini, Tan Yun tampak seperti binatang buas, dan dia akan bergegas ke Kaisar Agung Beizu dengan segala cara. Ah, Puci! Ketika suara kesakitan terdengar, dia bergegas menuju Kaisar Beizu, dan Tan Yun yang tidak bisa mengelak, dipotong oleh cahaya pedang dari langit, dan meski begitu, Tan Yun masih menghadapi Kaisar Beizu Kaisar, tetapi dalam perjalanan, tengkorak Tan Yun perlahan berkembang, dan pada saat yang sama, Tan Yun melemparkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya, dan meletakkan lengan kanannya di dadanya. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tan Yun membungkuk dan melindungi lengan kanannya dengan dadanya. Kaisar Agung Beizu tidak peduli dengan langkah ini, tetapi karena dia tidak peduli, dia hampir membiarkan Tan Yun menyerang selanjutnya. Puci! Darah menyembur, dan punggung Tan Yun dipenuhi luka tusuk dengan tulang yang terlihat dalam. Pada saat ini, Tan Yun yang kehilangan kaki, lengan kiri, dan terluka parah, bergegas ke tanah seperti kilat 30.000 li di depan Kaisar Agung Beizu. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, pergi ke neraka, ucap Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu memegang pedang ajaib, dan ketika dia hendak membunuh Tan Yun dengan pisau, dia menemukan kepala Tan Yun yang membesar dengan cepat. Kaisar Agung Beizu ketakutan, dan ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun meraung dengan suara serak dari belakang, "Kaisar Beizu, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menarikmu kembali." "Sangkar luar angkasa," ucap Tan Yun. Oh, saat Tan Yun melemparkan sangkar luar angkasa, tiba-tiba, kekuatan ruang melonjak dalam kehampaan dalam radius 1 juta keabadian, dan kekuatan pengikat yang kejam bergegas menuju Kaisar Agung Beizu dengan kekuatan luar biasa. Kaisar Agung Beizu menjerit, dan kecepatannya turun 2 kali. "Buka untuk Kaisar ini," ucap Kaisar Agung Beizu. Tubuh Kaisar Agung Beizu yang seperti gunung tiba-tiba terkejut, dan kekuatan leluhur kuno yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika Kaisar Agung Beizu melepaskan diri dari belenggunya, sebuah pemandangan yang membuatnya sangat menakutkan terjadi. Tapi itu Tan Yun yang berada di ambang kematian, dengan putus asa bergegas di belakang Kaisar Agung Beizu, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang utuh, dan memeluk lehernya erat-erat. "Hancurkan untuk Kaisar ini," ucap Kaisar Agung Beizu yang ketakutan meraih lengan kanan Tan Yun di lehernya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retak. Dalam suara retakan tulang yang mengerikan, tangan kanan Kaisar Agung Beizu merobek seluruh lengan kanan Tan Yun. Suara mendesing. Ketika Kaisar Agung Beizu melarikan diri ribuan kaki jauhnya dengan panik, Tan Yun telah meledakkan dirinya, dan kepalanya yang besar pecah. Dalam sekejap, Tan Yun hancur berkeping-keping, dan Kaisar Agung Beizu yang masih memiliki 40% dari kekuatan leluhurnya yang tersisa di Lingqi, dilahap oleh badai energi Lingqi Tan Yun yang meledakkan diri sendiri. Kekuatan leluhur menyelimutinya. Bas! Di bawah kekuatan penghancuran diri Tan Yun, tirai cahaya pelindung tubuh bergetar hebat, dan itu hanya bertahan selama 3 napas sebelum hancur. Dalam waktu 3 napas ini, badai energi paling menakutkan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Tan Yun telah berlalu. Meskipun demikian, di bawah pengaruh energi penghancuran diri, Kaisar Agung Beizu yang menggunakan tubuh Tao kuno, adalah 600.000 meter dan akan dimusnahkan seperti gurun. Tidak. Dalam ratapan yang mengerikan, pipi Kaisar Agung Beizu dimusnahkan, daging dan tendon di kaki dan lengannya menghilang, dan seluruh tubuhnya tampak tertunda, hampir hanya tulang yang tersisa. Ketika kekuatan sisa penghancuran diri Tan Yun menghilang, Kaisar Beizu yang mengerikan yang hanya memiliki 10% dari kekuatan leluhurnya yang tersisa di Lingqi, memberikan senyum dominan, "Hahaha, bagaimana jika Tan Yun adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi? Bahkan jika kemampuan Anda untuk melompat katak tidak tertandingi, lalu apa, pada akhirnya, Anda tidak dipaksa oleh Kaisar ini untuk meledakkan kolam spiritual, dan janin jiwa Anda mati. Mulai sekarang, seluruh dunia adalah milik Kaisar ini hahaha."
ahahaha, ucap Kaisar Agung Beizu. Tepat ketika Kaisar Agung Beizu tertawa gembira, penjaga kota di menara kota tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah. Pembela kota menunjuk ke kekosongan di belakang Kaisar Agung Beizu, dan berteriak dengan memilukan, hati-hati, Kaisar Agung, ada situasi di belakangmu, ucap pembela kota. Awan kabut darah tiba-tiba muncul dan mulai mengatur ulang, berubah menjadi Tan Yun sekarat yang setinggi 560.000 kaki. Ini adalah pembalikan waktu, bajingan, kamu tidak hanya memiliki kurungan ruang angkasa, tetapi kamu juga akan membalikkan waktu, Kaisar Agung Beizu menyeringai, bahkan jika kamu membalikkan kelahiran kembali, kamu masih sekarat, dan kamu ditakdirkan untuk mati, ucap Kaisar Agung Beizu. Pada saat ini, Tan Yun terluka parah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jangan takut, Tan Yun, aku akan memberimu waktu untuk menggunakan sumber cahaya, ucap Xiao Zixi. Ketika suara Xiao Zixi terdengar di benak Tan Yun, rambut Xiao Zixi menari-nari, memegang pedang dewa, dan dia muncul 3 kali di belakang Tan Yun Wan Xianli. Alasan mengapa Xiao Zixi muncul di belakang Tan Yun begitu cepat adalah karena ketika Tan Yun meledakkan dirinya, dia ingat adegan ketika dia dan Tan Yun berada di Shenzong Elysium dan bekerja sama untuk membunuh imam besar. Pada saat itu, setelah penghancuran diri Tan Yun dan kerusakan parah pada imam besar, dia bekerja sama dengan Tan Yun dan memberinya waktu untuk memulihkan sumber cahaya. Pada akhirnya, keduanya melakukan serangan balik dan membunuh imam besar. Kaisar Agung Beizu memandang Xiao Zixi yang datang ke arahnya, dan berkata dengan tegas, bahkan jika kaisar ini terluka parah, aku masih alam leluhur tertinggi ketiga, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu tandingi. Kamu ingin menyelamatkan Tan Yun, bermimpi, ucap Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu memegang pedang suci, dan menyapu kehampaan dengan gelisah, dengan aliran darah yang memerah dan panas, menembus tenggorokan Tan Yun dan menembus bagian belakang lehernya. Saat Xiao Zixi yang tidak bisa menyelamatkannya, dia menangis. Tidak, air mata mengaburkan pandangan Xiao Zixi, dan tubuhnya terbang dengan cepat di bahu kanan Tan Yun, dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Kaisar Beizu raksasa di depannya. Boom! Kekosongan itu runtuh, dan puluhan ribu sinar pedang kaki melesat ke arah tenggorokan Kaisar Agung Beizu. Uci! Kaisar Agung Beizu terkejut, dan buru-buru mengeluarkan pedang suci yang menembus leher Tan Yun, dan buru-buru menghindar, sepotong daging dan darah ratusan kaki di leher ditikam. Xiao Zixi melayang di depan Tan Yun dan menemukan darah menyembur keluar dari tenggorokan Tan Yun. Setelah matanya dengan cepat menghilang, dia menjerit sedih. Bas! Ketika kehampaan seperti riak air, Shen Subing, Tang Mengyi, Ji Yuyan, dan semua gadis terbang keluar dari pagoda harapan di borgol Xiao Zixi dan tergantung di depan Xiao Zixi. Suamiku, kamu tidak bisa mati, apakah kamu mendengarku, ucap Shen Subing yang selalu tenang, menatap Tan Yun dengan mata mati, dia tiba-tiba pingsan dan menangis. Bas! Ketika kekosongan bergetar, Tan Yun tidak lagi bernapas, dan tubuhnya yang berdarah jatuh ke dalam kekosongan, menghantam tanah yang hancur di bawah dengan keras. Gadis-gadis itu menangis dan terbang di samping Tan Yun, merosot ke tanah. Tan Yun, bangun, Ouyang kian-kian kesakitan. Tan Yun, aku tunanganmu kian-kian. Kamu lupa, kamu bilang ingin menikah denganku, wow. Ketika gadis-gadis itu menangis, Tan Yun merasa ringan, dan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tan Yun yang hampir tidak sadar, sepertinya mendengar tangisan para wanita yang berduka. Tan Yun, aku tunanganmu Feng Qingcheng, kamu bilang kamu ingin Feng Guangguang menikah denganku, kamu tidak bisa menepati janjimu, Tan Yun, aku Yusu, aku tunanganmu Dongfang Yusu, Tolong bangun. Tan Yun, bisakah kamu mendengarku, aku rower Anda, kamu masih memiliki seorang putri, menunggu kami untuk menemukannya. Dan orang tuamu, kakekmu, dan Ying-Ying yang bereinkarnasi, apakah kamu benar-benar menginginkan semua orang yang paling kamu cintai ini? Tan Yun, aku istri pertamamu Yuyan, kamu tahu, aku sangat membencimu, ketika kita tidak bertemu sebelumnya, tanpa persetujuan saya, ada begitu banyak wanita di sekitar Anda membangunkan saya. Anda berutang kepada saya, Anda tidak bisa mati. Dalam keadaan kesurupan, Tan Yun mendengar tangisan Shen Subing lagi. Tan Yun,
Ketika kamu adalah makhluk tertinggi Hongmeng, aku tidak ragu untuk putus dengan ayahku, dan lebih baik mati daripada menikahimu. Aku telah berkorban terlalu banyak untukmu, aku tidak punya keluhan dan penyesalan, tapi jika kamu mati, aku benar-benar tidak mau. Tan Yun, pikirkanlah, kita telah pergi dari dunia fana hingga saat ini, bahkan jika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa mati sekarang? Tan Yun mohon kamu bangun, jika kamu tidak bisa bangun sekarang, aku akan hangus. Pada saat ini, Sen Subing terbaring di tanah, mencabik-cabiknya. Tan Yun, kamu pengecut, pikirkan tentang Yunxi, apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Pikirkan lagi, Changsun Xuanqi yang disalahpahami oleh Anda dan saya, Anda benar-benar menyerah. Jika kamu pengecut benar-benar mati, semua wanita di sini, termasuk Sen Subing, Yuyan, dan Meng Yi, akan dibunuh oleh Kaisar Agung Benua Utara. Apakah kamu benar-benar tega untuk mati? Pada saat ini, Kaisar Agung Beizu yang terluka parah terengah-engah, pupil matanya yang besar menatap gadis-gadis di bawah, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Saya tidak menyangka, Kaisar ini tidak mengharapkan, Anda, sisa-sisa Protos kuno yang abadi, ada begitu banyak keindahan, dan masing-masing dari mereka menakjubkan. Hebat, luar biasa, kamu mati, mereka semua adalah milik Kaisar ini hahaha, ucap Kaisar Agung Beizu. Kecantikan kecil, jangan menangis, dia sudah mati, suara lemah dari Kaisar Agung Beizu mengandung arti tertentu, dan kalian semua sekarang adalah milik Kaisar. Tanpa menunggu Kaisar Agung Beizu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, Suezian yang telah lama menangis, menemukan sesuatu, matanya melebar dan dia melihat ke langit dengan air mata kegembiraan. Tan Yun tidak mati, dia mendengar kata-kata kita. Lihat, ucap Suezian. Mendengar itu, semua gadis menatap ke langit. Pada saat berikutnya, ketika gadis-gadis itu sangat gembira, di bawah tatapan mengerikan dan tidak percaya dari Kaisar Agung Beizu, bola cahaya putih susu muncul di langit, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Itulah sumber cahaya yang ditunjukkan suamiku, dan suamiku benar-benar tidak mati, ucap Sen Subing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.